Hai, semangat pagi untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Ruth Kristi Liliani Sibarani sebagai moderator dan masih ada 4 teman saya yang lain yaitu Dwi Hayati Lubis, Halimatus Sadia, Putri Tesalonika Purba, dan Triasi Abdillah. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pembelajaran Berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, hal disukai, dan kebutuhannya masing-masing, sehingga tidak merasa frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Ada 3 aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, aspek konten. Diferensiasi konten yang dimaksud adalah materi pembelajaran yang bermacam, namun tetap dalam satu topik yang meliputi cakupan, kedalaman, dan warna konten. Yang kedua, aspek proses. Diferensiasi proses di mana guru dapat memahami kondisi gaya belajar peserta didik yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda dan menangkap pembelajaran yang berbeda, dan guru diharapkan dapat membuat proses pembelajaran yang menarik. 3. Aspek produk. Diferensiasi produk, yaitu di mana guru sudah mengetahui output peserta didik dan tujuan yang didapat dari hasil pembelajaran. Ada 5 prinsip dasar pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Iyayang. Pembelajaran berdiferensiasi harus dibentuk melalui cara berpikir guru yang menganggap setiap peserta didik memiliki potensi dan keterampilan yang berbeda-beda. Terdapat 5 prinsip dasar yang membantu guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, lingkungan belajar, seperti lingkungan fisik sekolah dan kelas yang merujuk pada situasi dan kondisi yang dirasakan peserta didik saat belajar dan saat berinteraksi dengan peserta didik lainnya maupun gurunya. Yang kedua, kurikulum yang berkualitas dengan tujuan pembelajaran yang jelas. Fokus guru dalam mengajar adalah peningkatan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupannya, bukan pada apa materi yang dihafalkan peserta didik. Yang ketiga, asesmen berkelanjutan. Guru secara terus-menerus melakukan asesmen formatif dan sumatif untuk memperbaiki pengajarannya dan untuk mengetahui apakah peserta didik sudah mengerti dan paham akan materi yang dipelajari. Yang keempat, pengajaran yang responsif. Guru harus memberikan respon terhadap hasil pembelajaran yang telah dilakukan peserta didik, dengan tujuan agar guru dapat memodifikasi rencana pembelajaran dengan menyesuaikan kondisi dan situasi peserta didik. Yang kelima, kepemimpinan dan rutinitas di kelas. Guru harus dapat memimpin peserta didiknya agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Sedangkan rutinitas di kelas mengacu kepada keterampilan guru dalam mengelola atau mengatur kelasnya dengan baik melalui prosedur dan rutinitas di kelas yang dijalankan oleh peserta didik setiap hari, sehingga pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, mengenai keragaman peserta didik. Setiap peserta didik memiliki keragamannya masing-masing. Dalam diri peserta didik terdapat karakteristik dan potensi yang berbeda satu sama lainnya yang harus diperhatikan oleh guru. Keragaman peserta didik dipandang dari 3 aspek yang berbeda, yaitu yang pertama, kesiapan belajar, yang merupakan tingkat kemampuan yang dimiliki peserta didik untuk memulai menerima dan mempelajari materi baru. Artinya, dalam menyusun rencana pembelajaran, guru harus mengetahui sejauh mana kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun indikator-indikator kesiapan belajar yang pertama, mampu mempersiapkan kondisi fisiknya sebelum belajar dimulai, memiliki perlengkapan dalam belajar, memiliki kesadaran dalam belajar, mampu mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, memiliki pengetahuan dasar, memvisualisasikan materi yang dibahas, memiliki tujuan yang akan dicapai dengan jelas, mempunyai kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut, dan mampu memahami situasi pembelajarannya. Aspek yang kedua ialah minat belajar. Minat belajar memiliki peranan yang besar untuk menjadi motivator dalam belajar. Guru dapat bertanya kepada peserta didik apa yang mereka minati, hobi, atau pelajaran yang disukai oleh peserta didik. Seorang guru dalam merancang pembelajaran harus mempertimbangkan minat peserta didik untuk membantu peserta didik menyadari
bahwa terdapat kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka untuk belajar, untuk menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran, dan untuk menimbulkan kesadaran belajar dalam diri peserta didik. Nah, aspek yang ketiga yaitu profil belajar. Profil belajar peserta didik mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Ada peserta didik yang senang belajar dalam kelompok besar, ada juga yang senang berpasangan atau kelompok kecil, dan ada juga yang senang belajar secara mandiri. Di samping itu, dapat juga didasari oleh gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda, misalnya gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai pemetaan peserta didik dan teori yang melatar belakanginya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu mengenai pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Nah, sebelum lanjut, kita harus mengetahui apa itu kesiapan belajar. Nah, kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Nah, agar lebih paham, di sini kami memaparkan sebuah contoh pemetaan atau identifikasi kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika. Nah, seperti teman-teman lihat, contoh yang diberikan adalah Pak Yusnar yang merupakan sebuah guru matematika akan mengajar materi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, dalam proses pembelajaran, Pak Yusnar itu menetapkan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik itu adalah bagaimana peserta didik itu dapat menyelesaikan masalah kontekstual atau yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel ini. Nah, sebelum memulai penugasan, Pak Yusnar itu terlebih dahulu membuat pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, sehingga pada saat memberikan tugas Pak Yusnar bisa menyesuaikan dengan tingkat kesiapan peserta didiknya. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat pada tabel yang kami paparkan berikut. Nah, terlihat pada tabel bahwa Pak Yusnar itu membagi peserta didik menjadi 3 kelompok belajar berdasarkan kesiapan belajar peserta didik tersebut. Nah, kelompok pertama yaitu kelompok peserta didik yang memahami tentang konsep sistem persamaan linear 3 variabel dan dapat melakukan operasi yang menggunakan metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel ini. Nah, kelompok kedua adalah peserta didik yang telah memahami konsep sistem persamaan linear 3 variabel dan dapat mengubah soal cerita ke dalam bentuk model matematika. Nah, sedangkan kelompok yang terakhir adalah kelompok yang ketiga adalah kelompok peserta didik yang belum memahami konsep tentang sistem persamaan linear 3 variabel ini. Nah, masing-masing kelompok itu diberikan tugas oleh Pak Yusnar berdasarkan tingkat kesiapannya tadi. Nah, pada kelompok pertama itu terlihat pada tabel dengan tingkat kesiapan yang telah memahami konsep dan dapat melakukan operasi dengan menggunakan metode, itu diberikan tugas oleh Pak Yusnar bagaimana peserta didik tersebut pada kelompok tersebut diminta untuk bekerja secara mandiri, mengerjakan soal-soal tantangan masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sedangkan pada kelompok kedua, itu peserta didik diberikan tugas menggunakan benda-benda yang bersifat konkret untuk mengubah soal cerita menjadi model matematika. Nah, pada kelompok ini, jika mengalami kesulitan, peserta didik itu melakukan diskusi antar teman sejawat dan dengan guru sesekali menjadi fasilitator untuk bertanya apa yang mengalami kesulitan dalam kelompok tersebut. Nah, sedangkan pada kelompok ketiga, yaitu kelompok terakhir dengan tingkat kesiapan belajar yang belum memahami tentang konsep materi, itu peserta didik akan mendapatkan pembelajaran secara eksplisit tentang konsep sistem persamaan linear 3 variabel ini. Nah, guru akan memberikan scaffolding yang lebih banyak dalam proses ini. Nah, dari 3 kelompok tadi dan paparan tersebut terlihat bahwa tingkat kesiapan yang berbeda itu diberikan penugasan yang berbeda pula. Nah, tujuan dari tugas yang mempertimbangkan kesiapan belajar anak tersebut adalah agar peserta didik atau anak dapat keluar dari zona nyaman mereka. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai sehingga mereka tetap dapat menguasai materi yang mereka pelajari tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas teori yang melatar belakangi pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar ini. Nah, teori ini dikenal dengan istilah teori sistem ekologi. Nah, teori sistem ekologi ini dikemukakan oleh seseorang yang bernama Uri Bronfenbrenner, di mana ia menyatakan bahwa perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang dilakukan secara terus-menerus itu akan mempengaruhi segala aspek perkembangan dalam diri individu tersebut.
Nah, ada 5 sistem lingkungan yang terbentuk mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Nah, kelima sistem ekologi tersebut dikenal dengan beberapa istilah. Yang pertama yaitu mikrosistem, kemudian mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Nah, seperti teman-teman lihat pada gambar di sini, yang pertama adalah mikrosistem. Itu merupakan lingkungan terdekat individu yang meliputi seperti keluarga, guru, teman sebaya, sekolah. Nah, kemudian yaitu mesosistem yang merupakan interaksi lingkungan mikrosistem yang berbeda, seperti adanya interaksi orang tua dengan guru atau guru dengan teman. Nah, yang ketiga adalah ekosistem. Nah, ini merupakan sistem sosial lain di mana individu itu tidak terlibat interaksi secara langsung, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangannya. Contohnya seperti lingkungan atau tempat kerja orang tua individu. Nah, yang keempat adalah makrosistem yang melibatkan budaya yang lebih luas yang mencakup peran etnis dan sosial ekonomi di mana individu tersebut berada. Nah, contohnya adanya perbedaan budaya misalnya antara budaya barat dan non-barat. Sedangkan yang terakhir, yang kelima adalah kronosistem yang merupakan kondisi sosiohistoris yang ikut mempengaruhi perkembangan individu. Nah, contohnya perkembangan teknologi. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Tessa. Kepada Tessa dipersilahkan. Pemetaan kebutuhan peserta didik berdasarkan minat peserta didik. Di sini Pak Fahri ingin menumbuhkan kekreativitasan peserta didiknya dalam membuat media pembelajaran. Pada catatan di kelas, terdapat 7 orang peserta didik yang sangat menyukai menggambar, 5 orang sangat menyukai menyanyi, dan 8 orang sangat menyukai membuat video. Nah, setelah selesai diskusi, Pak Fahri meminta peserta didik membuat sendiri tulisan berbentuk prosedur. Setiap peserta didik diperbolehkan untuk mendemonstrasikan hasil kekreativitasannya sesuai dengan minat mereka. Peserta didik yang suka menggambar memilih membuat media menggunakan gambar di kertas karton. Peserta didik yang suka menyanyi memilih untuk menciptakan lagu sendiri. Sedangkan peserta didik yang suka membuat video memilih untuk membuat video kreatif. Teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Terdapat 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda, antara lain 1. Kecerdasan verbal linguistik. Anak yang memiliki kecerdasan ini kuat dalam bidang bahasa. Kedua, kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola. Ketiga, kecerdasan spasial visual, yaitu anak yang mengandalkan imajinasi dan senang dengan bentuk gambar, pola, desain, serta tekstur. Keempat, kecerdasan kinestetik jasmani, yaitu kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Kelima, kecerdasan musikal, yaitu kecerdasan ini dapat memainkan alat musik, mampu memahami dan membuat melodi, irama, suara, dan ketukan menjadi sebuah musik. Keenam, kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan anak dalam memahami diri sendiri. Ia juga piawai dalam membuat rencana dan mengambil sebuah keputusan. Ketujuh, kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Kedelapan, kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Triasi Abdillah. Baiklah, saya akan melanjutkan keberagaman peserta didik jika dilihat dari profil belajar. Profil belajar peserta didik mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Ada peserta didik yang senang dalam belajar kelompok besar, ada juga yang senang berpasangan atau kelompok kecil, atau ada juga yang senang belajar sendiri. Di samping itu, panca indera juga memainkan peranan penting dalam belajar peserta didik. Ada peserta didik yang dapat belajar lewat pendengarannya saja. Ada yang harus melihat gambar-gambar, atau ada yang cukup melihat tulisan-tulisan saja. Namun, ada pula peserta didik yang memahami pelajaran dengan cara bergerak, baik menggerakkan hanya sebagian atau seluruh tubuhnya, yang biasa disebut dengan kinestetik. Ada juga peserta didik
yang hanya dapat mengerti jika ia memegang atau menyentuh benda-benda yang menjadi materi pelajaran atau yang berhubungan dengan pelajaran yang sedang dipelajarinya. Contohnya, Ibu Mirzakani akan mengajar materi geometri ruang dengan tujuan pembelajaran, yaitu agar peserta didik dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka dalam menentukan jarak dalam ruang, seperti jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Berdasarkan pengidentifikasian yang ia lakukan, Bu Mirzakani mengetahui bahwa sebagian peserta didiknya adalah pembelajar visual, auditory, dan kinestetik. Untuk itu, Ibu Mirzakani memutuskan untuk melakukan beberapa hal berikut. Saat mengajar, hal yang dilakukannya adalah menggunakan banyak gambar-gambar atau alat bantu visual saat menjelaskan. Kemudian, ia menyediakan video pembelajaran yang menarik. Kemudian, ia membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk membuat alat peraga yang memberikan kesempatan peserta didik bergerak saat mengakses informasi. Kemudian saat memberikan tugas, Ibu Mirzakani memberikan kebebasan kepada peserta didik memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang geometri ruang. Hal ini berkaitan dengan teori learning modalities yang melihat perbedaan peserta didik dalam pembelajaran melalui gaya belajar, yaitu ada visual, auditory, dan kinestetik. Ketika modalitas belajar tersebut tidak secara hanya menggunakan modalitas satu belajar saja, bisa peserta didik itu termasuk pembelajar multimodal, artinya peserta didik dapat menggunakan salah satu dari mode ini, tergantung pada situasinya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.